Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudaraku yang beriman, Alhamdulillah dalam kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Zainal Abidin di Zahijrah Channel. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membacakan beberapa kata-kata mutiara sebagai nasihat diri kita sendiri, yaitu tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita, sehingga kita bisa menjaga daripada sholat kita, karena sholat ini adalah perintah Allah. Sholat ini adalah kunci surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita untuk menjaga daripada sholat kita. Sholat sebagai penolongmu. 3 amalan yang disukai Allah: sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Keutamaan sholat subuh dan isya. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh dan isya. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang adalah sholat isya dan sholat fajar, yaitu subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada kedua sholat tersebut, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Enggak wudhu sebelum tidur rugi, berwudhulah sebelum tidur, karena siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Karena sholat begitu berharga. Apa yang berharga bagi agamamu, jika sholatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang sholat. Makmurkanlah masjid. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Langkah kaki ke masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika salah seorang di antara kalian mendengar iqamat, maka janganlah dia terburu-buru ke masjid, karena sesungguhnya yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya." Orang-orang bertanya, "Kenapa, Abu Hurairah?" Beliau menjawab, "Karena banyaknya langkah kaki." Ria sholat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya seseorang yang buta datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki penuntun untuk masjid." Kemudian meminta keringanan untuk tidak ke masjid, dan diberi keringanan. Tak kala ia berpaling, ia dipanggil kembali dan ditanya, "Apakah kamu mendengar panggilan azan?" Ia berkata, "Iya." Maka Nabi SAW bersabda, "Penuhilah panggilan tersebut." Yuk sholat berjamaah di masjid, pahala lebih besar. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Mending ketinggalan pesawat daripada sholat. Sungguhnya amal seseorang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Doa ketika keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, aku memohon keutamaan darimu. Keutamaan berjalan ke masjid pada waktu isya dan subuh. Nabi SAW beliau bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid
bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kapan mulai sholat jamaah ke masjid? Yuk kawan, mari berhijrah dari sholat sendirian di rumah menuju sholat ke masjid dengan berjamaah. Tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Ibrahim An-Nakhai berkata, cukup seseorang disebut memiliki tanda kemunafikan jika ia adalah tetangga masjid namun tidak pernah terlihat di masjid. Kewajiban mendatangi azan dan sholat berjamaah di masjid. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah laki-laki sholat berjamaah di masjid, wanita sholat di rumah. Kalau laki-laki suka sholat di rumah, namanya laki-laki soleha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk sholat secara berjamaah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 43. Hidup berkah dengan sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melanggengkan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya 5 hal, yaitu dihindarkan dari kesulitan hidup, dihindarkannya dari siksa kubur, diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, ia melewati syirat titian bagaikan kilat yang menyambar, ia masuk surga tanpa hisab. Ketika datang masalah, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar sampai penat. Allah hanya meminta sabar dan sholat.